Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fajar Shodiq MTHI selaku pembimbing kami dan juga pengajar mata kuliah kritik sanad hadis, dan tidak lupa kepada teman-teman sekalian, kami sengaja di sini menggunakan aplikasi ini supaya penjelasan-penjelasan kami yang sudah kami share di WA tidak mengalami kebuntuan dan juga kerancuan. Jadi untuk memudahkan teman-teman, kami mencoba membuat konten YouTube supaya pembelajaran kritik sanad hadis ini, yakni mengenai latar belakang, bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman. Oke, kita membahas mengenai latar belakang pentingnya kritik hadis. Karena membahas mengenai latar belakang, maka tentu kita itu membahas mengenai alasan, yakni alasan pentingnya kritik hadis. Kenapa kok kita itu harus mempelajari kritik hadis? Kenapa kok harus mendalami kritik hadis? Nah, itu yang akan kita perdalami. Secara umum, yang bisa dijelaskan oleh saya di dalam PPT ini, pentingnya kritik hadis secara umum terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, yang kedua adalah dalil hadis. Nah, ini dalil Al-Quran dan dalil hadis sifatnya adalah bisa dikatakan sebagai doktrinitas lah, sesuatu yang memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul. Kalau kita sebut sebagai hukum ta'abbudi, memang sudah ketentuan. Nah, yang nomor 3 itu latar belakang historis atau sejarah, memang faktual, kejadian faktual yang memaksa kita untuk memahami latar belakang pentingnya hadis itu, kritik hadis. Yang nomor 4, keperluan dijadikan pedoman akidah dan hukum fikih. Yang nomor 5, banyaknya kitab hadis dengan metode yang beragam. Yang nomor 6, banyaknya pemalsuan hadis. Nah, itu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai yang pertama, yakni pentingnya kritik hadis yang didasari oleh Al-Quranul Karim. Pentingnya penelitian hadis itu sebenarnya sudah terungkap dalam surat Shad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah diberikan Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu menerimanya, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, maka jauhilah. Penjelasannya begini, ayat tersebut menggunakan kata-kata amr. Kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan perintah yang digunakan oleh Al-Quran tersebut. Perintahnya di mana? Terdapat pada kata-kata fakhudhuhu dan fantahu. Kalau kita menelaah pelajaran usul fikih, amr atau perintah ini sering dikaitkan dengan kewajiban. Dalam kaidahnya al-amru lil wujub, perintah itu menyatakan kewajiban. Maksudnya gimana? Berarti apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah kepada kita itu kita wajib untuk mengamalkannya, kita wajib untuk mengambilnya. Wajib untuk mengambilnya itu nanti ya kita harus berdasarkan keyakinan dalam memperoleh kebenaran tersebut. Bagaimana cara kita itu memperoleh keyakinan? Ya tentu harus melakukan kritik hadis, karena sudah jamak diketahui bahwa hadis maudhu untuk periode tabi'in dan juga sampai sekarang itu sangat banyak sekali. Bahkan pada waktu masa sahabat saja, hadis maudhu itu juga banyak sekali yang dirudung dengan masalah politisasi, politik, perang Siffin, perang Jamal, dan juga perang-perang yang lain. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk melakukan penelitian hadis tersebut, yakni kritik hadis itu. Sikot perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban dalam mengambil apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan. Dan semua tahu keyakinan haruslah tertanam dengan penuh kerasionalan. Karena kalau keyakinan tanpa kerasionalan itu ya tentulah itu bersifat doktrin, tidak cocok bagi kalangan akademisi.
Sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, itu dalam tafsir Ruhul Bayan, Syekh Ismail bin Mustafa menjelaskan mengenai keyakinan. Ma'atakumur rasulu fakhuduhu bil yaqin. Dan apa yang telah diberikan Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu menerimanya dengan keyakinan. Itu menggunakan kata-kata al-yaqin. Syekh Ismail bin Mustafa menggunakan kata-kata al-yaqin. Nah, kata-kata al-yakin itu menunjukkan bahwa kita harus meyakini 100%, tidak boleh ada keraguan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kita itu membutuhkan al-amarat, indikasi-indikasi tertentu dalam memperoleh kebenaran. Kalau dalam penelitian hadis, tentu kita harus menggunakan kritik hadis untuk memperoleh amarat itu, indikasi-indikasi bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat benar. Yang kedua adalah al-hadis. Didasarkan kepada al-hadis. Nabi SAW, ini merupakan hadis yang sangat jamak diketahui, sudah umum diketahui. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini riwayat sahihain ya. Yakni Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbohong atas namaku, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Nah, hadis ini, kalau kita itu meneliti lebih lanjut, sebenarnya itu merupakan tahzir atau merupakan wa'id, merupakan ancaman bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga peringatan kepada kita. Kalau nanti bakal ada seseorang yang memalsukan hadis, mafhum mukhalafah dari tersebut adalah mafhum keterbalikan. Nah, mafhum mukhalafah itu mafhum keterbalikan, kebalikannya mafhum muwafaqah, mafhum yang sesuai lah. Kalau mafhum mukhalafahnya dari ayat ini, berarti kita disuruh untuk memang meyakini sebuah hadis dengan amarat-amarat tertentu, indikasi-indikasi tertentu. Karena memang perbandingannya adalah ada hadis maudhu, maka tentu ada hadis yang sahih. Nah, cara kita untuk mengetahui hadis sahih itu gimana? Ya tentu dengan melakukan kritik hadis. Nah, inilah yang menjadi alasan pentingnya kritik hadis di situ. Syekh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari menyebutkan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Fahuwa wa'idun. Nah, itu sudah jelas. Itu merupakan ancaman. Karena ancaman, maka nanti mesti ada keterbalikan dari ancaman, merupakan anjuran untuk melakukan penelitian hadis. Nah, begitu. Itu yang didasari oleh dalil Al-Quran dan juga dalil hadis. Nah, itu semua ta'abudi ya. Maksud dari ta'abudi adalah ini memang ketentuan dari Allah dan Rasulnya, yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mengetahui mengenai kritik hadis dan juga penelitian hadis. Yang nomor 3 mengenai latar belakang pentingnya kritik hadis, itu dapat dilakukan dengan menelaah latar belakang historis atau sejarah. Historis yakni sejarah. Karena dulu itu pada waktu sahabat, pada masa waktu Nabi, hadis maudhu itu ternyata itu gak ada. Karena apa? Karena segala sesuatu permasalahan itu langsung dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu mutlak kebenaran ucapan beliau. Tapi pas masuk waktu sahabat itu terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memperbanyak kemungkinan hadis itu dipalsukan. Kalau pada masa waktu Abu Bakar As-Siddiq itu terdapat yang namanya perang Riddah, yakni perang murtad, karena memang banyaknya nabi palsu. Tentu di situ kan mesti ada hadis maudhu juga. Kalau pada masa waktu Utsman bin Affan meninggal, itu kan ada perang Jamal. Perang Jamal yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian setelah itu meredah, kemudian ada perang lagi yang namanya perang Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, pada masa waktu tersebut tercatat dalam sejarah memang banyak sekali hadis yang dipalsukan. Ya,
kalau sekarang itu kita membahas mengenai kelompok Syiah, banyak sekali hadis-hadis yang palsu yang dijadikan pedoman oleh kaum Syiah. Dan itu latar belakang historis atau tidak. Nah, karena latar belakang historis yang seperti ini yang memang memaksa kita untuk mengetahui hadis itu secara kebenaran secara menyeluruh, maka itu menjadi penting. Kritik hadis itu menjadi penting, tidak boleh diabaikan. Bahkan kalau misalkan diabaikan, maka nanti akan rancu agama kita, karena hadis tidak diketahui apakah ini asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah mengenai keperluan pembahasan dalam bidang akidah. Gini, akidah merupakan bagian yang sangat penting dalam urusan beragama karena menempati posisi ke-1. Kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu merupakan bidang atau fondasi dari akidah, yakni keyakinan kita terhadap Rasulullah dan juga Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para ulama bersepakat kalau bidang akidah ini haruslah berasal dari hadis yang memang benar-benar sahih, tidak boleh dari hadis hasan. Kalau kita simpulkan itu berasal dari hadis mutawatir yang sahih. Kalau misalkan itu tarafnya hadis sahih yang bersifat hasan, bersifat ahad, maka tidak boleh di situ dijadikan sebagai pedoman akidah. Saking pentingnya akidah sampai sebegitunya. Bahkan Syekh Ahmad Al-Harari dalam Maqalatus Sunni mengatakan, Syekh Ahmad Al-Harari itu lahir di Lebanon ya. Nah, sekarang kitabnya sangat terkenal adalah Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dalalati Ahmad bin Taimiyah. Yakni argumentasi penting untuk menolak pemahaman-pemahaman Ibnu Taimiyah. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut yang artinya begini. Pembahasan kriteria hadis dalam permasalahan akidah sangat mendasari dalam justifikasi kebenaran akidah kita. Jika hadis hasan diperbolehkan dalam mengklaim kebenaran akidah, maka semua akidah tidak dapat dijadikan pijakan. Ya, karena memang benar. Kalau hadis yang kualitasnya itu di bawah sahih dijadikan sebagai dasar akidah, itu nanti akan banyak terjadi kerancuan. Dalam bab akidah. Dan katanya Syekh Ahmad Al-Harari, karena pentingnya seperti ini ya, maka tentu kritik hadis menjadi peranan terpenting untuk mengetahui hadis ini adalah hadis yang benar-benar sahih dan benar. Keperluan pembahasan dalam bidang akidah ini yang nomor 4. Yang nomor 5, ini maaf salah ketik, yakni yang nomor 5 ini sebenarnya. Banyaknya kitab hadis yang menggunakan metode yang beragam. Maksudnya beragam itu bagaimana? Maksud dari beragam itu kalau misalkan digambarkan seperti ini. Ada kitab hadis yang secara gamblang menuliskan mengenai sanad dan juga matanya, tanpa disertai penjelasan mengenai apakah ini hadis sahih atau bukan. Ada suatu hadis atau suatu kitab hadis yang hanya menjelaskan mengenai matanya saja, tidak menjelaskan sanadnya, tidak urutan sanadnya itu tidak ditulis, dan juga tidak ada kriteria apakah hadis ini dhaif ataupun tidak. Ada berbagai kitab hadis yang secara umum menjelaskan mengenai keseluruhan itu. Selain menjelaskan mengenai kritik sanad, menuliskan mengenai sanad, juga menuliskan mengenai matan. Nah, karena adanya banyak berbagai kitab ini, maka peranan posisi kita untuk mengetahui kritik hadis itu sangat penting. Yang pertama, alasannya adalah ya untuk mengetahui mengenai kitab-kitab yang hanya dituliskan sanad dan matanya saja, tidak dituliskan mengenai apakah hadis ini adalah hadis sahih. Itu yang paling penting. Banyaknya kitab hadis yang menggunakan metode yang beragam. Nah, menurut saya nomor 5 ini, alasan nomor 5 ini tentu menjadi tolak ukur yang menurut saya paling penting dan juga paling masuk akal dalam latar belakang pentingnya kritik hadis. Nah, yang nomor 6 ini yang terakhir, terjadi pemalsuan hadis. Ya, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, bahwa memang pemalsuan hadis ini sudah terjadi pada masa waktu sahabat radhiyallahu anhum ya.
Kalau pada masa Nabi tidak ada pemalsuan hadis, karena memang segala suatu permasalahan itu langsung dilimpahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pada masa sahabat tidak ada yang menjadi tolak ukur kebenaran. Pentingnya ya, tidak ada seseorang yang menjadi tolak ukur kebenaran dalam permasalahan. Semuanya hanya bisa menggunakan ijtihad, yakni usaha diri sendiri untuk mengetahui kebenaran segala sesuatu. Karena itu, dalam masa sahabat ini sudah banyak terjadi penyimpangan hadis, pemalsuan hadis. Nah, itu karena faktor politisasi, karena faktor ya banyak sekali lah. Itu terjadi pemalsuan hadis. Karena adanya pemalsuan hadis ini, ya maka menjadi penting untuk membahas kritik matan. Intinya lagi, pentingnya kritik matan itu memang secara umum agar kita itu bisa menghindari hadis-hadis yang tidak kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu diriwayatkan dengan menggunakan cara-cara yang berbeda, tidak pas langsung secara yakin bahwa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan penelitian. Karena memang kebenaran mengenai hadis itu haruslah dilakukan penelitian juga. Nah, karena memang harus melakukan penelitian, inilah yang menjadi ranah kritik hadis untuk melakukan penelitian itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan al-amarat, indikasi-indikasi kebenaran dalam hadis tersebut. Nah, mungkin itu saja ya dari kami. Kalau semisal ada yang ditanyakan, mohon ditanya. Kalau misalkan ada yang salah, mohon dimaafkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.